Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rizkon dari kelas MBIB angkatan 2022. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen pelatihan dan event. Manajemen adalah suatu pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Sedangkan pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan. Nah, event merupakan suatu agenda. Manajemen pelatihan, proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengevaluasian terhadap kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Tujuan pelatihan mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman atau rekan dan dengan manajemen atau pemimpin. Sekarang sudah sampai ke prinsip pelatihan, di mana prinsip pelatihan yang pertama, perbedaan individu, seleksi para pelatih, motivasi, latihan bagi para pelatih, prinsipasi yang aktif, metode pelatihan, seleksi pengikut latihan, dan pelatihan prinsip belajar. Landasan pelatihan itu ada 5. Yang pertama, landasan filosofis pelatihan. Kedua, landasan humanistik. Dan yang ketiga, landasan psikologis. Keempat, landasan solo-demografis. Dan yang kelima, landasan kultural. Yang pertama, landasan filosofis pelatih. Pelatihan didasarkan pada nilai yang diakui organisasi atau masyarakat. Yang kedua, landasan humanistik. Pelatihan yang menitik beratkan kepada kebebasan, nilai-nilai kebaikan, harga diri, dan kepribadian yang utuh. Dan untuk yang ketiga, landasan psikologis. Tingkah laku psikologis pelatihan, psikologis sibernetik atau info, desain sistem, dan psikologi behavioristik atau perilaku. Dan yang keempat, landasan sosial demografis, mempersiapkan tenaga yang handal, yang relevan dan dengan tuntutan lapangan kerja dan pembangunan. Nah, untuk yang kelima, landasan kultural, mengembangkan SDM sebagai upaya membudidayakan manusia. Jenis pelatihan, skill training, menilai kebutuhan dan kekurangan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Retraining, memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Dan untuk cross-functional training, pelatihan yang melatih SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Tim training, pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu. Manajemen pelatihan, identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan. Dan yang kedua, menguji dan analisis jabatan dan tugas. Dan yang ketiga, kualifikasi dan menentukan peserta pelatihan. Dan yang keempat, rumuskan tujuan pelatihan. 5. Pendamaian kurikulum dan silabus pelatihan. 6. Perencanaan program pelatihan. Dan 7. Penyusunan dan pengembangan kerangka acuan. 8. Pelaksanaan program pelatihan. Dan 9. Event program pelatihan. 10. Tindak lanjut pelatihan. Misi manajemen event, pengorganisasian sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif. Event manajemen, event organizer, event acara organizer, pengatur EO, usaha di bidang jasa yang secara resmi ditunjuk oleh klien untuk mengorganisasi rangkaian acara, mulai dari sisi kreatif, persiapan, pelaksanaan hingga selesai, dalam rangka menyukseskan dan mewujudkan tujuan yang diharapkannya melalui rangkaian acara. Tujuan event, pengalaman dan keahlian, berorientasi pada detail, hemat waktu dan biaya, dan kreativitas. Karakteristik event, yang pertama keunikan, dan yang kedua visibility, dan yang ketiga integrity, dan yang keempat suasana, dan yang kelima interaksi profesional. Jenis event,
di mana jenis event yang dimaksud pertukaran pengalaman, investasi dan promosi, menampilkan keindahan alam, penciptaan lapangan kerja. Keseluruhan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan event harus dilihat secara netral. Meskipun dampak negatif setiap penyelenggaraan event muncul, tetapi dampak positif juga selalu muncul dalam penyelenggaraan event. Nah, oleh karena itu, dampak positif harus terus dikembangkan untuk meningkatkan nilai event dan stakeholders yang terlibat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.